least it was worth a try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia podcast UNAN Official. Kembali lagi di podcast informatif, edukatif, dan inspiratif. Perkenalkan, nama saya Nija Panggabean. Saya akan menjadi host pada podcast kita kali ini. Dan untuk podcast ini kita nggak kalah menarik dan juga tidak kalah kerennya, karena kita akan menghadirkan narasumber hebat kita yang sangat inspiratif, yang sudah mendapatkan julukan Tendik Terbaik UNAN 2025 yang diumumkan pada saat Dies Natalis ke-69 kemarin. Kita perlu kenal dulu nih sama narasumber hebat kita. Nah, narasumber hebat kita ini biasa dipanggil Pak Beni ya, Pak. Nah, mungkin boleh Pak diceritakan Bapak kira-kira mengampuh sarjana komputer ini di mana, Pak? Saya sendiri sebenarnya awal pendidikan tinggi itu bukanlah S1 tapi D3. Saya itu D3-nya di Politeknik Negeri Padang, ya, enggak dari UNAN lah. Saya itu mengambil jurusan D3 Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi saya waktu itu kuliah di tahun 2011 dan tamat alhamdulillah tepat waktu di akhir tahun 2014. Kelanjutannya saya tidak langsung mengambil S1. Saya cari kerja dulu, Nija. Waktu itu ceritanya begini, saya itu nggak pernah ya kepikiran kerja di UNAN ini. 1 tahun berjalan proses kerja di 2016 baru saya kayaknya saya masih kurang nih D3. Konsultasi lagi sama orang tua. Mungkinkah saya lanjut, tapi biaya sendiri. Saya lanjut kuliah S1, nggak apa-apa, coba aja dulu. Di akhir 2018 saya tamat, 2 tahun, cukup 2 tahun. Itulah histori sarjana komputer saya. Dan itu berlanjut ya Pak ya? Dan berlanjut sampai sekarang mengampuh lagi di S2 ya Pak? Iya, betul. S2, nah kalau boleh tahu S2-nya di mana Pak? Alhamdulillah dapatnya di UNAN. Di UNAN. Ya, di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Andalas. Dengan prodi Pak? Prodi Magister Manajemen Bencana. Wah, Magister Bencana ya, agak ini apa ya? Ya. Agak apa? Lintas ya, berbeda. Iya betul. Nah begitu ya pemirsa, sangat terinovasi banget nih. Inovasi inspiratif banget tamu undangan kita yang sekarang gitu. Nah oke, pemirsa mungkin kita juga mau nanya, berapa lama sih Bapak sudah mengabdikan diri di Universitas Andalas Pak? Oke. Kalau awal saya bergabung di sini itu tepat sekitar tanggal 2 Maret 2015. Iya. Memang di awal masuk itu sekitar akhir Februari, terverifikasi keluar surat keputusan SK saya di 2 Maret 2015 sampai sekarang. Jadi saya sudah lebih kurang hampir 11 tahun lah. Maret 2020 kok udah pas 11 tahun. Udah pas 11 tahun, betul Pak. Nah, kenapa sih Pak alasan Bapak tadi kan sudah diceritakan ya dari kesempatan yang Bapak ambil gitu untuk menjadi tendik di UNAN. Nah, kira-kira selain dari kesempatan itu alasan apa lagi Pak yang menjadi Bapak, yang mendorong Bapak mau mengambil pekerjaan di UNAN khususnya tendik? Sebagian kita tentunya tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan ya, karena itu masih rahasianya Tuhan ya. Tapi yang paling pasti setiap yang kita hadapi di depan itu mestinya kita hadapi dengan maksimal. Karena bisa jadi itulah langkah awal kita menuju tingkat selanjutnya. Nah Pak, dari 10 tahun dan sekarang hampir 11 tahun ya Pak ya? Ya hampir 11 tahun, banyak banget nih pemirsa prestasi. Makanya kenapa Bapak diundang, itu karena banyak banget prestasi yang sudah Bapak raih. Nah boleh Bapak diceritakan prestasi apa saja sih, inovasi apa saja yang sudah Bapak berikan selama di UNAN? Ditanya selama di UNAN ya, apapun itu bentuk prestasi. Apapun itu Pak. Oke, baik. Kalau boleh saya sedikit menceritakan histori ya. Tentunya prestasi yang saya raih ini bukanlah hari ini ya. Semuanya butuh proses panjang. Ada suatu pelajaran yang bisa saya ambil di waktu saya awal bekerja. Katakanlah itu sifatnya teguran ataupun saya pernah ditegur oleh pimpinan. Di masa saya awal bekerja, ya katakanlah kita kan, wah masih powerful ya.
besok bisa cari kerja tempat lain. Bahasa saya dalam tanda kutip seperti itu ya. Saya waktu itu ditegur oleh salah seorang pimpinan, bahasanya begini, kamu masih mau kerja nggak di sini itu? Karena suatu hal kesalahan yang saya lakukan. Saat itu perubahan itu terjadi. Jadi terkadang begini, seorang pimpinan yang betul-betul ingin menghasilkan bibit yang bagus, itu cara menegurnya itu yang ditentukan oleh di situ ya. Ketika dia menegur agar orang ini berubah, akan berbeda dengan caranya dia menegur dengan melampiaskan emosi sesaat. Bisa jadi bibit-bibit unggul akan mati di saat cara menegur yang salah. Kebetulan saya waktu itu ditegur dengan cara yang tepat dan penerimaan saya tepat. Jadi kalau keduanya tidak sinkron juga nggak bisa. Meskipun ditegur dengan selembut tisu, kalau memang dari pribadi orang itu tidak ada keinginan untuk berubah, ya hasilnya sama saja. Pertama sekali, pencapaian terbaik yang saya raih itu adalah saya tergabung menjadi tim utama akreditasi perpustakaan. Waktu itu di 2015, waktu saya bergabung, perpustakaan belum ada akreditasinya. Saya menjadi salah satu tim utamanya. Jadi kita itu bekerja beberapa bulan sebelum proses akreditasi itu terjadi. Sebagian teman saya udah bekerja sebelum saya. Karena kan di tahun-tahun sebelumnya juga sudah harus dipersiapkan ya Nija prosesnya. Dan itu alhamdulillah saya hasilkan A dan mendapatkan apresiasi yang sebesar-besarnya dari pimpinan perpustakaan dan pimpinan perguruan tinggi ya. Waktu itu wakil satunya Bapak Profesor Febrin. Gitu. Dan kita alhamdulillah diberikan apresiasi ditiru ke Institut Teknologi Bandung. Ya, jadi itu prestasi yang saya raih pertama sekali. Bagi saya itu prestasi, karena tidak semua jadi tim prestasi. Tentunya ada hal yang membuat orang ini kenapa bagian dari tim. Lanjut ke 2019. Saya sebagai sarjana komputer kebetulan bekerja di perpustakaan ya. Tentunya juga ada bersinggungan dengan buku, dengan profesi rekan-rekan saya yaitu pustakawan. Zaman kepemimpinan Pak Profesor Takdir Husni waktu itu sebagai rektor UNAN, ada kompetensi namanya pemilihan pustakawan berprestasi tingkat universitas. Saat itu saya ikut karena syaratnya adalah telah bekerja minimal 2 tahun di perpustakaan. Tidak ada syaratnya harus memiliki gelar ilmu perpustakaan, nggak ada. Saya rasa ini peluang yang baik ya Nija. Jadi saya berpikir kenapa tidak kita cobain. Saya bikin draft konsep, lanjut seleksi berkas, kemudian seleksi wawancara. Alhamdulillah saya di Senatalis di tahun 2019 saya keluar sebagai juara 1. Tanpa pendidikan khusus Iya, ya. Lanjut apa lagi? Iya, lanjut masih ada di 2021. Nah, untuk kategori perpustakaan perguruan tinggi, saya itu sebagai pengelola repositori Universitas Andalas. Di perpustakaan nasional itu ada namanya Indonesian Wanser, semacam aplikasi atau kayak semacam wadah untuk mendata repositori perguruan tinggi seluruh Indonesia. Nah, di situ yang dinilai adalah konten terbanyak dan yang paling bagus lah. Karena waktu itu kita cukup intens ya mengelola repositori, alhamdulillah kita dapat peringkat nasional waktu itu. Berarti itu pertama kali ke nasional ya, Pak? Ke nasional, itu pertama kali ke nasional untuk sebagai pengelola repositori lah. Itu penghargaannya bukan ke pribadi tapi ke institusi UNAN. Tapi tentunya ada yang bekerja di balik itu. Iya. Lanjut di tahun 2023. Ini bisa kita katakan sebagai wadahnya perpustakaan perguruan tinggi. Kenapa demikian? Karena lomba ini diadakan pertama kali oleh perpustakaan perguruan tinggi, maksud saya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk perpustakaan perguruan tinggi. Nah, lomba yang diminta adalah kita itu sajikan inovasi apa yang pernah kita buat di perpustakaan kita. Apapun itu bentuk jenisnya, apakah itu layanan, apakah itu kebijakan, apakah itu berbasis aplikasi maupun teknis. Kita ikut di situ. Alhamdulillah dengan prosesnya kita berusaha, karena ini pertama kali juga ya membentuk tim, kemudian ikut lomba, jadi rasanya sangat luar biasa ya. Di tahap awal kita lolos administrasi. Kita alhamdulillah
lebih dari 50 peserta ikut. Seluruh perguruan tinggi yang ikut itu lebih dari 50 di tahun itu. Kemudian ada lagi seleksi, tidak 50 itu yang akan lanjut. Seleksi lagi keluar hanya 20 untuk visitasi Dari online. 50 ya. Iya. Saat itu kita mengalahkan kampus-kampus besar loh. Nama-nama besar di Pulau Jawa itu kita lewatkan semuanya. Kita keluar sebagai yang ikut visitasi online 20 besar. Dan setelah visitasi online itu didampingi oleh seluruh tim, kru, dan pimpinan, kita keluar sebagai 10 besar. Nah, dan saya diundang ke Jakarta untuk presentasi secara oral. Saya ditugaskan di situ sebagai presenternya yang berbicara tentang inovasi ini. Itu dihadiri oleh seluruh pimpinan-pimpinan perpustakaan, termasuk Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga hadir di situ. Alhamdulillah kita keluar sebagai perpustakaan perguruan tinggi satu-satunya di luar Pulau Jawa. Pulau Jawa yang terbaik ya. Yang terbaik ya. Oke, mungkin itu track record-nya ya Pak ya. Iya. Dan itu banyak banget prestasi yang sudah Bapak raih. Nah, Nija penasaran nih Pak, tentang tadi kan sempat ada prestasi yang baru itu di tahun 2024 berarti ya Pak? Ya, ada. Inovasi yang diadakan oleh Perpusnas. Yang mungkin sudah Bapak ikuti dari 2023 sampai 2024. Nah, mungkin boleh Pak diceritakan bagaimana sih Bapak mengikuti lomba tersebut saat di sananya, saat persiapan ataupun setelahnya gitu Pak? Oke. Tadi saya sudah sampaikan juga ya, yang di 2023 itu adalah lomba best practice tentang inovasi juga dan masih dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional. Di 2024 ada sedikit perubahan nama. Namanya menjadi lomba inovasi Indonesia banget ya. Iya. Sebelumnya ada sedikit Inggrisnya, sekarang lomba inovasi perpustakaan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Nah, karena sudah punya pengalaman di tahun 2023, kita bentuk tim yang sama, kita 3 orang. 3 orang. Satu master plannernya, satunya sebagai editor, satunya sebagai narator. Di tahun 2024 itu saya meminta izin kepada 2 rekan saya, sepertinya saya akan menjadi ketua tim ini. Karena gagasan dan inovasi itu bermula dari pikiran saya. Saya dapat surat rekomendasi, itu waktu itu yang menandatangani adalah Profesor Syukri Arif sebagai WR1. Saya sebagai ketua tim, 2 orang anggota saya itu Iswadi Syahril Nufin, SOS MM, dan satu lagi itu Ibu Rahmadeli ST. Saya menjadi ketua tim dan kita rumuskan inovasi apa nih yang mau kita buat. Tentu kita mengkaji di tahun 2023, kelemahan kita apa, kenapa kita nggak lanjut kenapa nggak juara gitu, atau minimal harapan. Ya banyak hal ya, tentunya kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang besar tanpa proses yang panjang di awalnya. Tapi kita tidak pesimis, kita lanjut meskipun kita berada di katakanlah zona yang tidak semaju di pulau-pulau yang lainnya, tapi bisa kita pastikan bahwasanya kita termasuk bagian dari yang terbaik di Indonesia. Itu salah satu motivasi untuk teman-teman saya. Yaudah pokoknya kita sajikan aja dulu yang terbaik gitu. Akhirnya waktu itu timbullah ide untuk membuat inovasi yang namanya kalau bisa saya sebut judulnya adalah optimalisasi pemanfaatan buku karya dosen UNAN menggunakan digital content dan artificial intelligence dalam upaya mewujudkan masyarakat yang literat. Nah, yang menjadi kuncinya literat nih. Kenapa literat? Kita kan tahu minat baca masyarakat kita masih kurang ya, masih rendah lah. Kita pengennya dengan tantangan godaan gadget ini, kita bisa menghasilkan sesuatu yang barangkali itu paling tidak mengurangi atau bahkan meningkatkan lah dengan keinginan untuk membaca dari masyarakat. Kami buat inovasi itu dan memilih buku dosen sebagai objek yang akan kita angkat. Jadi buku dosen ini kita kemaslah dalam bentuk website. Waktu itu ya kalau boleh saya sebut saya gunakan aplikasi Canva. Semua orang sekarang familiar dengan Canva. Sayang saja rasanya dengan aplikasi yang sekredibel itu tidak bisa menghasilkan sesuatu. Saya lihat ini ada peluang. Alhamdulillah kita buat sebuah website, kemudian kita pelanggan itu dia ada yang berbayar ya, kita bayar itu, kemudian kita gunakan juga teknologi artificial intelligence. Jadi kita gunakan narasi ataupun video itu sudah berbahasa AI.
bukan lagi bahasa kita yang baca. Kita gunakan kita resensi buku itu, kita ringkas, kemudian kita sajikan suaranya dalam bentuk suara AI, kemudian didampingi dengan visual video gitu, video berbasis AI juga. Kalau saya sebut aplikasinya itu Flicky.ai. Gitu. Iya, kita gunakan itu, dan cara menggunakannya kita sebarlah banner dalam bentuk QR ya. QR. Di rumah sakit. Ya, Pak, iya. Saya sama orang nih biar mudah. Alhamdulillah itu. Jadi kita letakkan di perpustakaan daerah Kota Padang 1, kemudian Rumah Sakit Unan 1, dan di perpustakaan 1. Jadi itu lebih kurang tentang inovasi itu, sehingga di saat perlombaan kita keluar sebagai peringkat 7 nasional. Wah, dari berapa peserta, Pak? 52 ya kalau saya tidak salah. 52. Perguruan tinggi. Dan itu tadi yang seperti Bapak jelaskan melewati banyak seleksi ya, Pak? Iya, banyak sekali seleksinya. Dan bahkan kita itu didatangi loh, visitasi onsite loh itu. Perbedaan yang di inovasi ini dengan lomba best practice adalah kita dikunjungi langsung oleh tim juri dan dinilai langsung ke sini. Langsung ke sini. Kalau di 2023 cukup visitasi online saja. Nah itu berarti emang mengharumkan nama universitas, Bang? Ya alhamdulillah, kita waktu itu langsung didampingi oleh rektor juga selesai pasca penilaian di sini. Malamnya kita bertemu ramah dengan juri sekaligus dengan rektor membicarakan tentang berbagai hal tentang inovasi, kemudian juga kerjasama dengan perpustakaan nasional. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat di situ, bukan hanya sekedar lomba ya, tapi keberlanjutan ke depan yang kita pikirkan. Nah iya betul, Pak. Nah selain dari itu apa sih Pak yang melatar belakangi dan juga memotivasi Bapak sehingga Bapak tuh mau nih menciptakan inovasi yang tadi dan Bapak kirimkan atau Bapak lombakan gitu di inovasi 2024 ini, Pak? Itu semua beranjak, kalau saya ingat kembali ya, motivasi itu lahirnya bukan secara instan. Banyak faktor, ada lingkungan, ada pendidikan, kemudian pertemanan juga. Ketika kita mendapatkan circle yang positif, tentunya paling tidak nilai-nilai positif dari lingkungan kita juga akan berdampak ke kita. Dan saya lebih memilih itu gitu. Alhamdulillahnya saya mendapatkan ya lingkungan yang positif lah. Meskipun barangkali ada beberapa yang mungkin tidak sejalan dengan pikiran kita, katakanlah demikian ya. Ya nggak masalah itu. Keberagaman itulah tantangannya. Jadi itu sudah menjadi prinsip ya bagi saya. Sebenarnya kalau kita bilang motivasi ini saya dapatkan gimana ya di dunia kerja, ya enggak juga. Ternyata kalau saya kaji betul, saya itu sudah ditempa sejak di zaman kuliah. Kebetulan waktu itu saya bergabung di organisasi. Di organisasi sama lebih kurang kejadiannya sama dengan awal-awal saya bekerja. Pernah juga ditegur. Jadi kalau saya simpulkan, saya itu tipikal yang begini, Ninja. Teguran orang itu tidak selalu saya jadikan sebagai, oh ini orang marah ya, udah saya lebih ke diri saya gitu. Marahnya orang lain atau orang tidak senang dengan kita pasti ada sesuatu. Tapi saya ambil positifnya, dan itu yang saya lakukan sehingga menjadikan prinsip secara berkelanjutan. Jadi pastikan setiap yang kita kerjakan itu, kita senang kalau orang lain mengerjakan itu untuk kita. Nah, saya pastikan dengan cara kerja saya itu seperti itu. Itulah yang menjadi motivasi tersendiri bagi saya. Saya ulangi secara terus-menerus, sehingga itu menjadi habit dalam dunia kerja saya. Saya nggak mau pulang sebelum pekerjaan saya itu benar-benar clear, dan ibaratnya begini, kalau pimpinan kasih target 7, saya kasih 9. Saya nggak mau 7. Jadi begitu. Jadi saya memang udah jadi senang melakukan seperti itu Ninja, dan kebawa-bawa ke lomba dan seterusnya sedemikian. Sehingga di 2025 ini saya pengen ikut lagi. Sebenarnya kalau prestasi kan di tahun lalu saya udah juara 2. Iya, juara 2 tendik ya Pak? Iya, tendik prestasi. Tapi saya belum puas. Saya masih pengen, kayaknya tahun sekarang masih bisa nggak ya gitu. Ternyata nggak ada syarat, udah yang pernah juara atau apa gitu, masih boleh aja. Sifatnya boleh ikut. Jadi saya pengen ikut lagi dengan metode yang sedikit berbeda. Sampai sedetail pakaian saya perhatikan dalam lomba itu.
Ini Pak, ceritakan dong Pak, sistem perlombaannya nih Pak. Sistem perlombaannya. Nah, kalau di 2025 pemilihannya itu memang betul-betul komprehensif. Betul-betul detail, lengkap. Nah, dan pesertanya banyak. Lebih dari 50-an kalau saya tidak salah hitung ya. Banyak. Jadi perwakilan di fakultas ataupun unit itu dikirim 2 orang. Masing-masing unit itu mengirim 2 orang. Kirim berkas, setelah itu kalau lolos seleksi administrasi lanjut ke ujian kompetensi dasar. Setelah itu baru lanjut ke presentasi dan wawancara. Dalam presentasi dan wawancara kita bawa makalah satu, kita bikin deskripsi diri satu. Nah, saya pelajari itu, deskripsi diri tahun lalu apa kelemahannya. Makalah saya tahun lalu apa kelemahannya. Nah, tahun lalu nggak ada makalah. Iya. Nah, itu beda. Tahun sekarang ada makalah. Makalah saya itu adalah strategis perpustakaan dalam mewujudkan UNAN menuju World Class University. Jadi kita coba, kita up itu, sebagaimana perpustakaan itu, seberapa besar itu yang kita angkat. Kemudian itu yang dipresentasikan. Ya kalau saya berpikir, kenapa ya waktu itu saya nggak juara 1? Jadi bukan, apa ya, bukan tamak atau gimana ya. Kita itu kan kalau bisa hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi saya berpikir pokoknya tahun ini saya harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Otomatis itu harus juara 1 berarti. Iya. Walaupun itu tidak saya ucapkan. Dan waktu itu kelemahan saya adalah waktu presentasi saya tidak berdiri di tahun lalu. Sekarang berdiri. Kemudian saya juga berpenampilan seperti ini waktu presentasi tahun ini. Tahun lalu enggak, saya pakai baju biasa aja. Itu versi pikiran pribadi aja. Saya tidak menanya sama orang atau gimana ya. Itu murni dari introspeksi diri saya sendiri aja. Kesalahan atau kekurangan saya di waktu itu apa. Dan satu lagi kelebihannya di tahun sekarang adalah status saya penerima beasiswa S2. Ya, saya S2 sekarang lagi proses kuliah. Ya, sudah lewat ya setengah semester. Dan itu saya rasa menjadi master point saya gitu. Di samping dari latar belakang saya yang sudah saya ceritakan tadi yang panjang, pernah meraih ini, meraih itu, dan di tahun ini saya ikut sehat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi gitu. Waktu itu saya agak sedikit pesimis, tapi kalau nggak dengan rahasianya sebenarnya, saya tidak melupakan orang tua saya. Setiap proses yang saya lewati, saya minta support dan dukungan dari ayah dan bunda saya. Mungkin kalau orang berpikir sekarang ya untuk apa ya kita udah sebesar ini, udah punya istri, udah punya anak, masih apa ya, nggak katakan ya anak manja atau gimana itu ya. Saya bisa simpulkan bahwasanya yang saya lakukan ini tidak semua orang melakukannya. Sampai sekarang saya masih kalau udah sampai kantor saya ya halo orang tua. Lakuin nggak kalau ke orang tuanya? Saya udah sampai kampus loh, Pak, Mbak gitu. Enggak sih jujur Pak. Enggak. Dan itu ngaruh banget ya Pak? Ngaruh banget. Saya dulu itu dicap sebagai apa ya? Mami mungkin ya sama teman-teman. Ternyata setelah saya dewasa, saya punya istri dan anak. Ternyata keriduan orang tua itu sebenarnya menjadi jalan kita itu. Bukan karena kitanya yang hebat itu. Karena orang-orang di belakang kita. Dan tentunya juga kalau istri dan anak nggak support gimana? Dan istri sama anak saya sangat all in kalau soal ini. Soal pekerjaan saya selalu diberikan ruang yang cukup besar ya. Jadi kalau bisa saya ambil poinnya adalah melibatkan orang tua dalam setiap proses kita ya. Apapun itu, kerja, jodoh, pilihan-pilihan berat, kalau bisa itu libatkan orang tua. Dan circle juga menentukannya, lingkungan. Berarti semua aspek sebenarnya ya Pak, semua aspek yang mendukung Bapak sekarang menjadi apa ya, ibaratnya menjadi tenaga kependidikan yang sangat-sangat baik gitu Pak untuk UNAN ini. Nah mungkin Pak, tadi kembali lagi kita ke perlombaan nih Pak. Sebelumnya Nija kepo juga ya, kriteria apa sih Pak yang membuat Bapak, kriteria penilaiannya yang bikin Bapak dan juga kelompok Bapak nih unggul dibandingkan yang lain gitu Pak. Dari 50 ya, 52 universitas. Belum nggak inovasi ya? Iya. Yang tahun lalu. Kita itu sempat bilang seperti ini wah Nija. Ada lagi kata jurinya. Jadi juri itu udah tahu kita menang di tahun sebelumnya, tapi juri tahun sekarang
Tidak semuanya dari guru yang tahun lalu, sebagiannya. Bukannya lagi masuk ke sini. Itu juga bingung, Pak. Jadi ya secara bercanda kita bilang sama juri, alhamdulillah kita masuk lagi, Pak. Oke, sampai ketemu di Jakarta katanya kan, masuk final. Waktu pengumuman final itu sangat menegangkan ya. Saya waktu itu lagi di stasiun Gambir. Saya waktu itu di Jakarta. Menunggu detik-detik keluarnya pengumuman itu, ini antara gimana ya? Antara harap dan cemas. Kita berharapnya lolos, cemasnya nggak lolos gitu kan. Tapi pengennya nggak ada cemasnya, harapnya aja yang lolos gitu kan. Jadi waktu itu kita dapat informasi Andalas masuk 10 besar lagi. Waduh, luar biasa. Itu rasanya gimana ya, Ninja? Saya itu tuh merinding ya. Kan kita tahun kemarin udah, sekarang masuk lagi 10 besar itu enggak. 2 tahun berturut-turut belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain itu. Dan di saat konsep yang sama, saya juga 2 tahun berturut-turut berprestasi di UNAN. Dari juara 2 jadi juara 1. Saya melihat ini polanya kok sama ya. Nah, dan itu betul-betul gimana ya? Ya, banyak nikmat yang saya dapatkan. Dan penyebabnya ya support tadi. Kita tidak akan bisa mensupport diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga, pertemanan, pimpinan unit kerja, jangan kita lupakan itu. Sesungguhnya kita tidak ketinggalan. Apalagi dengan cara kerja kita seperti ini, kita bisa hasilkan inovasi ini dan juri menilai kita layak. Karena dari segi kebermanfaatan dan kebaruan modelnya, kita memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Kan sekarang lagi boomingnya, Pak. Nah, AI itu. Jadi kalau saya lihat sih itu Nijah yang poin pentingnya kenapa juri memilih kita masuk ke grand final lagi. Oke, Bapak. Nah, pemirsa yang penasaran sama inovasi yang Bapak Beni lakukan, yang Bapak Beni angkatkan bersama dengan tim, mungkin boleh diakses ya Pak ya, bisa dilihat, ditonton itu di YouTube channel P3S MPT Perpusnas RI. Nah, itu juga ada penjelasan gimana sih cara penggunaannya ya Pak, lengkap banget informasinya, pemirsa. Oke Pak, lanjut kita membahas tentang teknik terbaik. Ini salah satu topik kenapa kita mengangkatkan dan menjadikan Bapak benar sosok yang inspiratif Pak. Mungkin pertama itu gimana sih Pak? Kan tadi seleksinya lumayan ketat ya Pak. Dan itu unggul Bapak di antara kalau nggak salah 49 peserta ya Pak. Atau lebih, saya juga kurang tahu ya. Mungkin yang saya tahu tuh sekitar segitu. Nah, apa sih Pak yang menjadi dorongan Bapak mengikuti lagi, dan terus habis itu apa yang menjadi orang tuh langsung kayak ini bisa nih jadi teknik terbaik, dan apakah lomba yang Bapak ikuti di Inovasi 2024 ini menjadi salah satu penilaiannya Pak? Kalau kita simpulkan dari semua proses itu, kalau saya pribadi mengamatinya adalah sebenarnya dari tahun kemarin itu saya berpikir saya yang terbaik. Bukan berarti kita merendahkan yang lainnya. Tentu kita punya acuan tersendiri. Tapi tentunya tim juri punya cara pandang sendiri. Kelemahan saya di tahun lalu ya, dari saya bilang ke Nijah tadi ya, saya presentasinya tidak berdiri, kemudian pakaiannya seadanya. Tentu juri juga menilai itu ya. Tapi kalau secara komprehensif, pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, rasanya yang saya kerjakan itu belum ada yang melebihi itu di tahun sebelumnya. Nah, dan di tahun sekarang saya berbekal itu, ditambah dengan peringkat 7 nasional tadi, dan ditambah dengan status saya sebagai mahasiswa penerima beasiswa S2 dari PT Pegadaian. Tentunya ini sebagai saya udah punya bekal tambahan nih, agak beda sedikit dari tahun lalu. Saya optimis untuk ikut. Kemudian ada beberapa aspek penting lainnya yang berbeda dari tahun lalu. Apakah itu kehadiran? Jadi rekap kehadiran 6 bulan terakhir juga dinilai Nijah. Tahun lalu itu tidak dilampirkan. Kemudian yang menjadi berbeda ujian kompetensi, juga ada ujian sekarang kan. Itu juga semuanya dinilai oleh juri, dan tentunya panitia dan juri telah bekerja keras untuk hal ini. Alhamdulillah saya juga nggak menyangka ya, meskipun dari awal saya pengennya jadi yang terbaik, tapi saya betul-betul tidak menyangka itu. Ternyata di tahun ini saya dapatkan. Coba kalau saya berhenti di tahun kemarin saja, saya nggak lanjut ke
kayaknya nggak mungkin deh, udah mungkin juara 2 itu aja. Tapi ternyata sama, atau katakanlah ini sebagai tidak berpuas diri untuk hal yang pernah kita raih, menjadikan kita juga lebih baik dari yang sebelumnya. Meskipun tahun lalu saya juara 1, kalau tahun sekarang masih ada peluang, mungkin bisa jadi saya ikut lagi. Tentunya dengan penyajian yang berbeda gitu. Jadi saya berpikir bahwasanya di tahun ini rasanya semuanya itu sudah saya sajikan untuk UNAM. Tingkat lokal sudah saya beri, tingkat nasional juga sudah saya beri, dan bagi juri saya layak mendapatkan. Nah, apa sih Pak filosofi kerja Bapak yang membuat Bapak tuh terdorong untuk selalu bertahan menjadi pribadi yang seperti itu selama kurang lebih 11 tahun ini, Pak? Menjadi seperti itu bagaimana konsistennya? Ya, konsisten. Tidak mudah ya, Nija, untuk menghadirkan sesuatu yang selalu kontinu ya. Terkadang manusia itu punya sifat yang namanya hari ini kita semangat, besok belum tentu kita semangat. Hari ini kita bekerja baik, besok belum tentu. Faktor-faktor mempengaruhi itu banyak sekali. Tapi pastikanlah bahwasanya di dalam diri kita itu ada kayak semacam tabiat atau habit. Habit itu tidak akan gampang berubah nih ya, percayalah. Kalau kita udah tabiatnya orang, diri kepribadiannya itu bagus, punya sikap rasa tanggung jawab yang tinggi, seberat apapun tanggung jawab itu, meskipun ada kayak semacam gelombang turun naik tingkat konsistensi kerjanya, dia akan kembali ke brilliant. Sebagaimana air itu akan mencari di mana titik-titik terendah gitu. Ya, kita juga akan seperti itu kalau kita udah biasa mengerjakan sesuatu dengan rasa tanggung jawab yang penuh, dengan integritas yang tinggi gitu. Jadi saya merasa saya melakukan itu gitu. Dan meskipun rintangan dalam dunia kerja itu berbagai macam, setiap hari akan berbeda tantangannya. Setiap pergantian pimpinan berbeda lagi tantangannya. Apa yang menjadikan kita itu menjadi wajah yang sama ketika metode kerja pimpinan berbeda? Tentunya kita harus punya standar. Standar kerja diri kita inilah yang membuat kita cocok di berbagai era kepemimpinan. Alhamdulillah saya di semua era kepemimpinan udah 3 kepala perpustakaan. Saya selalu sajikan prestasi. Nah, berarti saya simpulkan bahwasanya kita itu tidak cukup berbuat yang terbaik saja. Tapi ada yang di balik layar. Itu apa namanya tadi? Motivasi kita. Motivasi itu tidak bisa kita nilai dengan uang, kita nilai dengan faktor kedekatan, kita nilai dengan peluang-peluang lain. Tapi itu murni dari diri orang itu, memang habitnya bagus. Jadi kalau nanti ini ya punya perusahaan mencari karyawan yang habitnya bagus dan yang nilainya bagus. Apa habit yang bagus? Contohnya orang yang punya tanggung jawab itu selalu memperhatikan hal-hal kecil dalam pekerjaan. Dan saya kalau dalam deskripsi diri saya itu dilihat mungkin hampir tidak ada kesalahan ketik. Itu bukan berarti sempurna isinya, tapi saya selalu memperhatikan nanti kalau ada spasi berlebih atau ada koma yang ketinggalan, nanti juri salahkan saya. Saya baca ulang terus. Begitu saya detailnya dalam pekerjaan. Ya, sehingga itu juga alhamdulillah kalau dari segi apresiasi pimpinan terhadap saya, alhamdulillah saya menikmati itu. Saya yang paling sering dikirim keluar, yang paling sering menghadiri kegiatan-kegiatan penting. Dan itu saya apresiasi juga untuk pimpinan-pimpinan kita. Jadi selanjutnya nih Pak, tolong dong Pak berikan pesan yang krusial yang dapat Bapak berikan nih kepada para tendik khususnya di Universitas Andalas untuk berani melangkah, berinovasi, dan juga meraih prestasi untuk kedepannya yang seperti Bapak lakukan. Ini harapan kah atau pesan atau pesannya? Iya. Yang harus kita pahami bahwasanya peran kita itu masing-masing ada kapasitasnya. Sebagai dosen ada kapasitas, sebagai tendik ada kapasitas. Sajikanlah kolaborasi yang bagus. Tanpa memandang, oh saya dosen, oh saya tendik, ini bukan urusan saya. Nah, jawaban-jawaban yang seperti itu menghasilkan egoisme yang tinggi. Ketika
di antara sumber daya manusia ini saling ego, menonjolkan keahliannya masing-masing, tidak ada hasil yang baik yang bisa kita hadirkan nih ya. Bisa berpikir bahwasannya kita itu sudah waktunya membenahi, bukan memimpikan. Memimpikan sesuatu setelah membenahi dulu. Kita boleh saja pengen kaya, tapi kita tidak pernah memperbaiki proses kita menjadi kaya. Kapan kaya itu terjadi? Begitu juga dengan Unan. Kapan SDM itu menjadi lebih baik? Ketika mereka mengevaluasi dulu dirinya, sistem kerjanya, dan organisasinya. Apakah Unan telah melakukan itu? Kita bisa berkaca ke diri kita masing-masing. Tentunya di samping semua evaluasi itu, di dalam dunia kerja ada namanya reward dan punishment. Setiap orang yang bekerja itu butuh kepastian nih, Ja. Ibaratnya kita bikin janji ya, hari ini podcast jam sekian, ada kesepakatan. Begitu juga di dunia kerja. Setiap orang berharap ada kelanjutan dari karirnya, baik dosen maupun pendidik itu sendiri. Kita berharap ke depannya organisasi kita ini memikirkan itu dulu sebelum memiliki harapan yang lebih besar. Karena benteng yang di dalam ini harus kita perkuat dulu nih, Ja. Sekarang kalau kita tanya ke pendidik ataupun dosen, apa sih yang membuat kalian mau bertahan di Unan? Apakah kita sudah siap mendengar jawaban yang dari hati mereka? Kita itu gini, kebanyakan orang ingin orang itu mengkritik yang baik aja, memberikan yang baik untuk dirinya. Yang buruknya nggak perlu dibilang ya. Sebenarnya itu salah nih, Ja. Kita takut orang mengucapkan koreksi terhadap diri kita, kebijakan kita. Padahal itulah yang akan memperbaiki organisasi kita ini, maupun institusi ini, ataupun SDM di dalamnya. Jadi ke depan kita berharap semua level, semua ornamen, semua objek-objek yang ada di dalam ini, sampai pun dengan jabatan terendah di institusi ini, kita tidak pandang itu. Karena kita tidak bisa mengajarkan semuanya sendirian aja. Bisa nggak kita ngajar sambil ngepel? Enggak. Bisa nggak sambil kita ngetik pekerjaan yang dikasih pimpinan, karena kita juga bantu-bantu pekerjaan di unit lain? Ya nggak bisa. Disitulah keterbatasan kita. Kalau kita udah tahu keterbatasan kita, bersikaplah dengan baik. Bekerjalah dengan maksimal. Satu lagi yang terakhir pesan saya adalah, kita tidak perlu terlihat untuk menonjolkan hasil. Cukup berkontribusi untuk melihat hasilnya bagaimana. Jadi kontribusilah yang menentukan segalanya. Bukan kita sering tampil di publik, sering diwawancara, sering masuk layar, belum tentu itu kontribusi kita. Kontribusi kita sebenarnya adalah sesuatu yang dahulu itu jelek, di zaman saya jadi lebih baik. Itu namanya kontribusi. Kalau lebih buruk, nah itulah cerminan kita. Kita berharap semuanya, semoga institusi kita diberikan kemudahan dalam perbaikan-perbaikan, dan tentunya setelah melakukan perbaikan akan ada perubahan. Amin. Semoga ya pemirsa semuanya. Jadi emang sekecil apapun peran kita sebenarnya itu yang paling penting, dan juga kesadaran itu juga penting ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin sudah cukup ya, banyak juga inovasi dan juga motivasi yang Bapak berikan untuk Universitas Andalas dan juga pemirsa setia dari podcast Unan Official. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak untuk kehadirannya dan juga motivasinya untuk kita semua. Mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Saya Nija Panggabean pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.